Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bertemu kembali dengan Ibu Mita Sari SPD dalam materi ciri-ciri, struktur, dan klasifikasi jamur. Sebelum Ibu mulai membahas materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu pada kalian. Apakah kamu suka makan jamur? Jika iya, selamat ya, kita punya kesukaan yang sama. Hahaha, apa hebatnya samaan dengan Ibu? Ibu lanjut ya. Adakah di antara kamu yang tidak pernah makan jamur dalam seumur hidupmu? Ada? Yakin? Baik, untuk yang mengaku tidak pernah makan jamur seumur hidupnya, sekarang pertanyaannya Ibu ganti. Apakah kamu pernah makan donat, roti, atau tempe? Jika iya, berarti kamu sudah pernah makan jamur. Loh, kok bisa gitu, Bu? Nggak salah, Bu? Tentu tidak. Kamu bingung karena kamu belum kenal lebih dalam dengan jamur. Untuk itu, mari kita pelajari jamur yuk, supaya kamu lebih kenal dengan jamur. Nah, berdasarkan bentuk tubuhnya, jamur dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, kamir. Struktur jamur seperti ini kita kenal dengan istilah ragi. Ragi biasa digunakan untuk pembuatan donat maupun roti. Jamur jenis ini bersifat uniseluler, sehingga hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Bentuknya bulat atau oval dan memiliki tunas di sisi selnya. Bentuk yang kedua adalah kapang. Jamur bentuk ini biasa kita temui pada tempe. Jamur ini bersifat multiseluler dan berbentuk seperti benang-benang halus. Nah, sekarang sudah mengerti kan maksud pernyataan Ibu tadi? Kalau sudah makan donat, roti, atau tempe, berarti juga sudah makan jamur. Baik, kita lanjutkan ya. Bentuk yang ketiga adalah cendawan. Bentuk ini adalah bentuk yang paling umum dikenal orang, termasuk kamu kan? Jamur ini bersifat multiseluler, sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Jamur ini memiliki badan buah yang bervariasi bentuk maupun warnanya. Ada yang berbentuk memanjang seperti jamur enoki. Ada yang berbentuk payung seperti jamur amanita. Ada yang berbentuk kuping, bola, kipas, dan bulat tak beraturan seperti jamur trafel. Lalu, apa saja ciri-ciri jamur? Berikut adalah ciri-ciri umum yang dimiliki oleh jamur. Pertama, semua anggota jamur bersifat eukariotik atau selnya sudah memiliki membran inti. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof. Cara hidupnya ada 3. Pertama, saprofit, yaitu dengan menguraikan sisa-sisa organisme seperti jamur yang hidup di batang kayu yang sudah lapuk. Kedua, parasit, dengan menyerap nutrisi dari sel inang yang masih hidup seperti jamur panu. Ketiga, mutual, dengan cara bersimbiosis dengan alga membentuk lumut kerak. Habitat umumnya di tempat lembab. Namun, ada juga yang hidup di lingkungan asam dan tinggi gula. Jamur memiliki dinding sel seperti tumbuhan, hanya dinding selnya tersusun dari zat kitin, sementara tumbuhan dari selulosa. Jamur multiseluler tubuhnya tersusun atas hifa. Reproduksi secara aseksual dengan menghasilkan spora aseksual. Pembentukan tunas untuk jamur uniseluler dan fragmentasi untuk jamur multiseluler, sedangkan reproduksi seksual dengan menghasilkan spora seksual. Lalu, apakah jamur termasuk tumbuhan? Berdasarkan ciri-cirinya, jamur tidak memiliki klorofil.
Jamur juga tidak memiliki akar, batang, dan daun seperti tumbuhan. Dinding sel jamur tersusun dari zat kitin, sedangkan dinding sel tumbuhan dari zat selulosa. Sehingga jamur bukan tumbuhan. Jika jamur tidak termasuk tumbuhan, apakah jamur termasuk hewan? Faktanya, jamur tidak memiliki alat gerak, sehingga jamur tidak bisa bergerak aktif seperti hewan. Berarti jamur bukan hewan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jamur tidak termasuk hewan maupun tumbuhan, tetapi jamur berada pada kingdomnya sendiri, yaitu kingdom fungi. Bagaimana? Lanjut? Lanjut dong, ibu kan bukan tipe yang suka ghosting kayak si dia, yang pergi begitu saja ketika masih sayang-sayangnya. Baik, kita lanjutkan ke struktur jamur ya. Untuk jamur uniseluler, selnya hampir sama dengan sel eukariotik lainnya ya. Ada inti sel, ribosom, mitokondria, badan Golgi, sitoplasma, dan lain-lain. Hanya saja pada jamur uniseluler biasanya terdapat tunas atau bud yang dibatasi oleh sekat atau septum, di mana lama-kelamaan septum ini akan menekan ke dalam yang menyebabkan tunas terlepas dari sel induknya. Pelepasan tunas ini akan meninggalkan bekas pada sel induk yang disebut bud scar. Untuk jamur multiseluler, tubuhnya tersusun dari benang-benang halus yang disebut hifa. Lalu, hifa-hifa ini akan bergabung membentuk anyaman yang disebut miselium, lalu membentuk badan buah. Namun, ada juga jamur multiseluler yang tidak membentuk badan buah atau hanya berupa benang-benang halus saja. Hifa adalah struktur penyusun tubuh jamur berupa benang-benang halus. Hifa terbagi menjadi dua. Ada hifa tidak bersekat atau hifa aseptat atau biasa juga disebut hifa senositik. Perhatikan gambarnya, tidak ada sekat pada hifa tersebut. Lalu ada hifa bersekat atau hifa septat. Hifa bersekat ini terbagi menjadi dua. Ada hifa septat uninukleat, di mana setiap satu septa terdapat satu inti sel. Lalu ada hifa septat multinukleat, di mana setiap satu sekat terdapat banyak inti sel. Jadi, setiap jamur memiliki jenis hifa yang berbeda-beda ya. Selain jenis-jenis hifa tersebut, ada pula struktur jamur yang disebut haustoria, yaitu modifikasi hifa yang dimiliki oleh jamur parasit. Haustoria memiliki struktur khusus yang digunakan untuk menembus jaringan substrat atau inang untuk menyerap nutrisi. Kelihatan kan haustorianya? Haustoria untuk jamak, haustorium untuk tunggal. Struktur jamur berikutnya adalah miselium. Miselium adalah kumpulan hifa yang membentuk anyaman. Miselium terbagi menjadi dua. Ada miselium vegetatif yang berfungsi untuk mencari makanan dan miselium generatif yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Perhatikan gambar berikut.
Miselium yang berada di bawah adalah miselium vegetatif yang berfungsi untuk mencari makanan. Sementara pada bagian yang ditunjuk sebagai struktur reproduktif merupakan miselium yang telah mengalami diferensiasi menjadi alat reproduksi sehingga disebut miselium generatif. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat struktur beberapa jenis jamur berikut. Struktur jamur Basidiomycota. Contoh jamur divisi Basidiomycota adalah Amanita sp, di mana ciri khas dari jamur ini adalah memiliki struktur badan buah mirip payung. Bagian atas disebut tudung dan bagian bawahnya disebut dengan lamela atau bilah. Terdapat cincin pada tangkai buahnya, lalu ada struktur yang disebut volva pada bagian dasarnya. Volva ini merupakan pembungkus jamur ketika masih muda. Struktur jamur Zygomycota. Contoh jamur Zygomycota adalah Rhizopus stolonifer. Ciri khasnya berbentuk benang-benang halus dan memiliki hifa yang menghubungkan jamur satu dengan yang lain atau disebut stolon. Hifa rhizoid berfungsi untuk menyerap nutrisi. Sporangiofor merupakan struktur mirip tangkai yang menopang sporangium. Sementara sporangium merupakan tempat di mana spora dihasilkan. Berikutnya adalah struktur jamur Ascomycota. Contoh jamur Ascomycota yang pertama adalah Aleuria aurantia. Ciri khas jamur ini adalah memiliki badan buah seperti mangkuk berwarna oranye. Badan buahnya disebut pula ascocarp karena menjadi tempat terbentuknya ascus atau kantung spora seksual pada Ascomycota. Contoh yang kedua adalah Aspergillus sp. Jamur ini memiliki bentuk seperti benang-benang halus atau kapang yang di ujungnya terdapat kantung spora. Contoh yang ketiga adalah Saccharomyces sp yang merupakan Ascomycota uniseluler berbentuk oval yang strukturnya telah kita bahas pada jamur uniseluler tadi. Klasifikasi jamur. Berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur dibagi menjadi 4 golongan, yaitu Zygomycota yang menghasilkan spora seksual yang disebut zygospora. Contohnya Murcor javanicus. Yang kedua ada Basidiomycota yang menghasilkan spora seksual yang disebut dengan Basidiospora. Contohnya Volvariella volvacea. Yang ketiga ada Ascomycota, menghasilkan spora seksual yang disebut Ascospora. Contohnya Ascobolus sp. Yang keempat adalah golongan Deuteromycota, di mana golongan jamur ini belum diketahui cara reproduksi seksualnya, sehingga disebut juga jamur imperfecti. Contohnya adalah Helminthosporium oryzae. Selanjutnya, jamur juga diklasifikasikan berdasarkan jumlah selnya. Ada jamur uniseluler dan jamur multiseluler. Lalu berdasarkan bentuknya, seperti yang telah kita bahas tadi, yaitu khamir, kapang, dan cendawan. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ibu. Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu atas materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, coba jawab latihan soal berikut ya. Soalnya adalah, perhatikan ciri-ciri jamur berikut. 1. Eukariotik. 2. Memiliki dinding sel. 3. Uniseluler. 4. Makroskopis. 5. Tubuh tersusun dari hifa. 6. Reproduksi seksual menghasilkan basidiospora. 7. Memiliki haustoria. Ciri-ciri yang dimiliki oleh semua jamur ditunjukkan oleh nomor. Silahkan jawab di kolom komentar ya,
akan lebih baik jika disertai dengan penjelasan atas jawaban kamu. Demikian saja materi kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.